Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh menikmati hari ini, hari karunia Tuhan. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena itu, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 5. Sebelum itu mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah, dan patutlah Engkau dipuji oleh semua orang percaya di muka bumi ini. Juga setiap kami yang boleh hadir dalam persekutuan kami di pagi hari ini secara virtual, menikmati sukacita bahwa Engkau Bapa yang memelihara kami dan kepadamulah kami datang menyembah. Pagi hari ini sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh sadar kami terbatas, karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 5. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani Kadmiel, Sebanya, Buni, Serepia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabneya, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Amin. Kita dituntun dalam tema, bangunlah, pujilah Tuhan. Seorang pemuda yang bernama Yomel sangat suka bermain game. Saking senangnya, ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Bahkan ia tidak lagi memiliki waktu membantu orang tua dan belajar. Suatu hari di sekolah, ia ditegur guru karena tidur di kelas. Si guru membangunkannya dan menyuruhnya mencuci muka. Lalu ia harus membersihkan kamar mandi sebagai hukuman. Yomel harus bangun dari tidurnya, bangun dari kemalasannya, bangun dan melakukan hal yang berguna dan benar. Nah, demikianlah halnya dengan kehidupan umat pilihan Tuhan. Mereka terlalu asyik dengan kehidupan dunia mereka, sehingga seringkali melupakan perintah Tuhan. Karena itu, Tuhan mengingatkan mereka melalui Nehemia. Umat Tuhan dituntun dengan sepenuh hati mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Mereka berkumpul, berpuasa, dan mengaku dosa. Dalam momentum tersebut, kepada mereka diperdengarkan firman Tuhan selama 1/4 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pengakuan dosa dan penyembahan selama 1/4 hari. Dalam kesungguhan itu, mereka diajarkan untuk bangun dan memuliakan Tuhan. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu selama-lamanya. Mereka sudah tertidur dalam kesenangan, dan sekarang mereka harus bangun dan memuliakan Tuhan. Seperti orang Israel, kita sering kali hidup dalam kesenangan kita. Kita lupa mengasihi sesama, bahkan kita tidak mengingat perintah Tuhan. Di samping itu, tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan menjadi terbengkalai. Karena itu, bangunlah, tinggalkanlah kebiasaan buruk, bertobatlah, dan muliakanlah Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah, untuk setiap kasih setiamu bagi kami. Kami boleh menikmati hari baru, hari karuniamu. Kami mengawalinya dengan membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kehidupan yang kami jalani harus berjalan dalam tuntunan kehendak Tuhan, harus berjalan menjadi hidup yang berguna bagi sesama kami. Karena itu kami mohon ampun ya Allah, jika sekiranya kami terlalu larut dalam kesenangan dunia ini, dalam keinginan kami, dalam hal-hal yang hanya kami sukai, bukan yang disukai oleh Allah. Ampunilah kami, kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk bangun dan terus memuji Allah dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini pekerjaan akan kami kerjakan. Berbagai tugas dan tanggung jawab kami akan kami selesaikan. Kami mohon Engkau menuntun kami dengan kasih setiamu. Kuatkan kami menjalani hari ini, dan hidup kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau terus memeliharakan agar kami tetap sehat dan kuat, jauh dari segala macam hal-hal yang tidak baik. Setiap tanggung jawab kami akan kami kerjakan dalam kasih dan kemurahan Allah. Kami bersyukur bersama dengan panitia pembangunan yang terus bekerja keras untuk proses pembangunan gedung gereja di Katimbang dan juga pastori di Blok B yang sedang dikerjakan. Tuhan menolong kiranya senantiasa agar semua boleh berjalan dengan lancar. Panitia pembangunan senantiasa sehati sepikir. Kami sekalian pun jemaat Tuhan akan mengambil bagian di dalamnya dengan penuh sukacita. Ini kami datang berserah kepadamu ya Bapa. Sambut kami dengan segala ungkapan syukur kami. Permohonan kami jawablah ya Tuhan, seturut kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, karena itu pergilah untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dalam sepanjang kehidupanmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.